Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian pertama seri yang kedua. Kitab Hosea pasal 2 dengan perikop Israel ditolak dan dipulihkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala
perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo-ruhama, dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Hosea, pasal 2. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang cerita kasih yang ajaib bahagian kedua, dengan ayat panduan perenungan Hosea 2 ayat 15 dengan bunyi nas. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Hosea pasal 2 ayat yang kedua adalah kelanjutan dari Hosea pasal 1 ayat yang ke-10
yang menyebutkan berkat dari Tuhan dan kemakmuran bagi Israel. Nabi Hosea mungkin berkata kepada pria Israel manapun saudaraku dan kepada wanita Israel manapun adikku. Tapi berkat yang dijanjikan ini tergantung pada kepatuhan Israel. Sayangnya saat ini kondisi kerohanian mereka sedang rendah dan mereka masih belum dapat menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Hingga zaman Hosea, Tuhan masih mengizinkan Israel memanggilnya dengan kata Baali atau Baalku yang berarti Tuanku, berdasarkan ayat yang ke-14. Namun sebenarnya Tuhan ingin Israel memahami hubungan mereka dengan Dia sebagai hubungan suami istri, lebih dari sekedar hubungan tuan dan hamba. Lihat kitab Hosea 2 ayat 15 dan 16. Tuhan ingin membuat perjanjian pernikahan rohani yang kekal dengan umatnya berdasarkan pada kesetiaan, kebenaran, keadilan, pengampunan, dan kasih sayang. Lihat Hosea 2 ayat 18 dan 19. Dan jika Israel menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan, maka langit dan bumi akan saling mendengar dan bumi akan menyediakan makanan bagi mereka. Lihat ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 Hosea pasal 2. Sahabat-sahabat firman, betapa penuh kasih-Nya Tuhan yang kita miliki. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat sorgawi, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 171 alinea keempat dan halaman 172 alinea pertama sampai alinea yang ketiga menjelaskan bahwa dengan bahasa simbolis Hosea membentangkan di hadapan 10 suku Israel itu rencana Allah untuk memulihkan kepada setiap jiwa yang menyesali dosanya, yang mau bersatu dengan gerejanya di bumi, akan berkat-berkat yang dikaruniakan pada Israel ketika mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepadanya di tanah perjanjian. Mengenai orang Israel sebagai satu bangsa kepada siapa ia rindu menunjukkan kemurahannya, Tuhan memaklumkan, Aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku Isi atau suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baali atau Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Lihat kitab Hosea 2 ayat 13 sampai 16. Demikianlah juga pada hari-hari terakhir sejarah dunia, perjanjian Allah dengan umatnya yang memelihara hukumnya akan diperbaharui. Seperti kata firman-Nya, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo-ruhama. Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Lihat kitab Hosea pasal 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Dari semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan ada orang-orang yang dengan senang hati menerima pekabaran, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Mereka akan berbalik dari setiap berhala yang mengikat mereka kepada dunia dan akan menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Diri mereka sendiri akan terlepas dari segala jerat dan akan berdiri di hadapan dunia sebagai monumen-monumen kasih sayang Allah. Taat kepada tuntutan-tuntutan ilahi, mereka akan dikenal oleh malaikat-malaikat dan oleh manusia,
sebagai orang-orang yang telah menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Lihat kitab Wahyu 14 ayat 6, 7, dan 12. Singkatnya sahabat-sahabatku, pada hari-hari menjelang sejarah bumi ini ditutup, perjanjian Tuhan dengan umatnya yang memelihara perintah-perintahnya harus diperbaharui. Umat-umat Tuhan akan membebaskan diri dari setiap keterikatan dan akan berdiri di hadapan dunia sebagai tugu-tugu belas kasihan Tuhan. Dan oleh ketaatan pada persyaratan ilahi ini, maka mereka akan dikenal oleh para malaikat dan oleh manusia sebagai orang-orang yang telah mentaati perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, kiranya rema kisah kasih yang ajaib bahagian kedua ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk kembali mencintai Allah yang sangat mencintai kita melalui kepatuhan kita kepada perintah-perintahnya, karena kita yang telah menyakiti hatinya namun telah menerima rahmat pengasihannya. Tuhan mau menerima kita kembali menjadi miliknya. Tidakkah kita mau kembali kepadanya? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Syukur untuk setiap karyamu, kau buktikan cintamu padaku. Memandangmu sungguh ku tak layak, namun kau angkatku. Kau pandang ku berharga hingga kau berikan hidupmu untukku. Kau rela turun tahtamu menghampiriku, disamakan denganku. Betapa ku mengagumimu, bilakah ku balas cintamu, ku berikan segenap hatiku, mencintaimu seumur hidupku. Syukur untuk setiap karyamu, kau buktikan cintamu padaku. Memandang
segenap